bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau di minggu ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, mari ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan pagi hari ini. Masing-masing pribadi engkau datang di hadapan Tuhan. Mari tinggalkan segala beban kita, tinggalkan segala persoalan kita, karena kita mau datang di hadirat Tuhan dengan hati yang terbuka. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kudus. Bapa, kami datang di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan, karena kami tahu, karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih dalam minggu ini Tuhan, Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah memelihara kami, Engkau sudah menjaga kami, Engkau sudah memberkati setiap kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hati yang terbuka di hadapan-Mu. Jamah kami Tuhan, ampuni ya Bapa jikalau ada dosa pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Karena kami mau datang dengan berhiaskan kekudusan Tuhan, karena Engkau Tuhan yang kudus. Terima kasih Bapa, penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Kuduskan setiap jemaat-Mu, kuduskan kami Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam hadirat-Mu setiap kami mendapatkan kekuatan yang baru. Beri damai sejahtera-Mu Tuhan, beri sukacita bagi setiap kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam perjalanan ke tempat ini. Biarlah Tuhan menyertai, tibakan dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa
muka belakangmu, katakan, Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya. Setiap musim pasti akan berganti. Kalau hari ini kita mengalami kejatuhan, masalah, kita percaya itu tidak akan berlalu, tidak akan berlanjut selamanya. Kita akan menghadapi jalan keluar, kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Kalau kita percaya Tuhan yang menolong saya dan Bapak Ibu Saudara, amin. Mari kita mau berikan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita mau bawa iman kita, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah sampai selamanya, bahwa Tuhan selalu menolong saya dan saudara. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
bersorak-sorai memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan pujian kami kepadamu. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Tuhan tuntun setiap kami, biarlah apa yang kami dengar, apa yang hamba-Mu perkatakan pada hari ini, semuanya berasal daripada Tuhan dan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, waktu pemberitaan firman Tuhan, hamba serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Semuanya dalam keadaan sehat, amin. Puji Tuhan, dalam segala kesibukan, urusan dan lain sebagainya kita bersyukur. Hari Minggu kita dipertemukan kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Saya percaya setiap kita rindu dan haus mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan. Mari kita langsung saja kepada firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Kita baca sama-sama Ibrani 11 ayat 6, 2, 3. Tetapi yang beriman tidak beriman benar kepada Allah, sebab siapa tahu kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Dia itu siapa? Kristus, Tuhan. Puji Tuhan. Tema kita hari ini ialah mencari Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaannya. Kenapa saya dan Bapak Ibu harus mencari Tuhan? Bukankah saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah dibaptis, dan bukankah orang yang sudah bertobat, dibaptis itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan Tuhan itu di dalamnya? Bukankah kita yang telah bertobat, bukankah kita yang telah hidup di dalam Kristus, Tuhan ada di dalam kita? Tapi mengapa Tuhan katakan kalau kita masih sungguh-sungguh mencari Tuhan? Kenapa kita harus mencari Tuhan? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Kristus, tidak salah kita mencari bekerja atau mencari nafkah atau memenuhi apa yang menjadi kebutuhan saya dan Bapak Ibu, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Tidak salah kita bekerja, tidak salah kita mencari uang, tidak salah kita berusaha, karena itulah untuk kita memenuhi kebutuhan kita dan Tuhan cuma mengizinkan kita untuk bekerja. Tetapi yang pertama-tama harus menjadi fokus kita ialah mencari Tuhan. Mencari kebutuhan kita setiap hari, makan, minum, dan lain sebagainya, tidak boleh mengesampingkan fokus atau tujuan Tuhan menaruh saya dan Bapak Ibu ke dunia ini untuk mencari Tuhan. Pertama kita harus mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi bukan berarti kita mencari Tuhan supaya saya dapat ini. Saya mencari Tuhan supaya saya dapat jodoh yang ganteng. Saya mencari Tuhan supaya saya bisa memiliki ini dan itu. Bukan. Tapi maksudnya ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, cari dulu Tuhan, maka yang lainnya mengikut. Ada ini saya sering dengar kekayaan dan lain sebagainya itu bonus karena kita upah kita mencari Tuhan. Amin. Semuanya mengikut imani, itu yang firman Tuhan katakan. Jadi bukan saya yang mengatakan, bukan hamba-hamba Tuhan lain yang mengatakan, tapi firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah, cari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Saudara mungkin berkata, saya sudah lama mencari Tuhan sepanjang hidup. Saya begini-begini saja. Uang saya habis hari ini, besok ada lagi. Nggak pernah lebih, cukup-cukup saja. Ya itulah Tuhan. Semuanya Tuhan sediakan, segalanya mengikuti. Oke?
Berbicara tentang mencari Tuhan itu adalah sebuah ungkapan. Kata mencari itu berarti berusaha. Bapak Ibu, berusaha, berupaya. Tuhan sudah menemukan kita, tapi kita masih harus berusaha. Saya dan Bapak Ibu masih harus berusaha, berupaya mencari Tuhan. Kenapa kita harus berusaha? Kenapa kita harus berupaya? Sedangkan Tuhan sudah mendapatkan kita. Tapi itulah firman Tuhan katakan, carilah Tuhan. Dan di dalam Ibrani tadi, setiap kita yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan mendapat upah. Dan kita yang telah berpaling kepada Allah, kita adalah orang-orang yang telah mencari Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mencari Tuhan banyak hal yang bisa dilakukan dalam kita mencari Tuhan. Kalau di dalam perjanjian lama mencari Tuhan maksudnya Tuhan bisa muncul dalam mimpi kita dan lain sebagainya. Namun pada hari ini saya ingin mengingatkan kita, saya ingin membagikan kepada kita bahwa dari sekian banyak cara mencari Tuhan, 3 arti dari mencari Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini. 3 arti atau 3 cara mencari Tuhan. Yang pertama ialah, coba kita buka di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Saudara perhatikan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 3 cara atau 3 arti dari mencari Tuhan. Yang pertama ialah merendahkan diri dan berdoa. Atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Merendahkan diri dan berdoa. Banyak dari kita beranggapan bahwa berdoa itu gampang, oke? Saudara dan saya mungkin berkata berdoa itu gampang karena sudah menjadi kebiasaan saya dan Bapak Ibu. Kita makan, kita berangkat, bekerja, kita berdoa. Oke. Semuanya banyak orang yang mengatakan berdoa itu gampang. Ayo kita berdoa. Oh iya gampang, kita berdoa. Gampang. Tetapi sebenarnya praktiknya itu susah. Siapa yang menyadari berdoa itu susah? Praktiknya itu susah. Saya berdoa waktu makan, oke, Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Tuhan terima kasih. Tapi maksudnya di sini ialah, kenapa saya katakan praktik berdoa itu susah? Ya, berdoa 30 menit atau 1 jam saja itu sangat susah. Maksudnya berbicara tentang berdoa itu kita mendoakan orang lain, bukan hanya mendoakan apa yang ada di depan kita, bukan hanya mendoakan makan minum yang ada di depan kita. Saya katakan itu susah karena waktu kita mau meluangkan waktu kita untuk 30 menit atau 1 jam untuk berdoa itu susah sekali. Ada orang yang baru saja mau berlutut nih, buat alarm untuk berdoa, mengatur segala sesuatunya untuk berdoa. Baru saja berlutut, tapi pikiran sudah mengarah kemana-mana. Saya berkata begini karena saya pernah mengalaminya. Saya mau berdoa, oke, saya mau berdoa Tuhan. Saya baru saja mau berlutut, tapi pikiran sudah kemana-mana. Besok bayar kos ya? Kok duit gue gak ada gitu ya? Besok ada tagihan kartu kredit, atau kalau ada tagihan apa lagi? Oh, besok bayar sekolah, besok bayar sekolah anak, besok bayar ini, bayar itu. Sulit konsentrasi untuk berdoa. Karena itu saya katakan sulit berdoa. Susah. Karena untuk benar-benar fokus, untuk benar-benar berlutut, berdiam diri, itu seharusnya dikhususkan. Tapi sulit karena pikiran manusia, pikiran orang-orang itu suka kemana-mana. Ada orang yang susah, ada orang yang maksudnya kayak kalau mau berdoa itu susah konsentrasi. Itu karena tadi penyebabnya, pikirannya kemana-mana.
Ya karena banyak hal, mungkin problem dengan orang lain, problem dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Karena itu saya katakan berdoa itu susah. Baru mau berlutut, pikiran sudah kesana kemari. Ada orang yang kalau berdoa mendengarkan suara pelan saja itu sudah terganggu. Karena itu saya katakan susah. Bukan saya, memang sulit. Banyak orang Kristen yang sulit berdoa. Kita mau meluangkan waktu kita untuk berdoa, tapi suara di sebelah ribut. Akhirnya kita mungkin marah karena ribut, jadi tidak konsentrasi. Kita tidak fokus kepada Tuhan. Karena itu mencari Tuhan adalah sebuah usaha. Karena itu mencari Tuhan adalah suatu upaya, karena membutuhkan yang namanya waktu, komitmen, dan pengorbanan. Sekali lagi saya mengatakan kenapa firman Tuhan saya katakan mengingatkan kita bahwa kenapa berdoa itu susah. Karena membutuhkan pengorbanan, membutuhkan waktu dan komitmen. Dan waktu kita mau berkomitmen, waktu kita meluangkan waktu kita mau berkorban, pikiran kita mengarah kemana-mana. Sulit. Karena itulah berusaha dalam mencari Tuhan itu saya katakan itu adalah suatu usaha, suatu upaya. Artinya walaupun sulit, kita harus tetap berupaya. Pikiran kita kemana-mana. Oke, fokus. Ingat, lihat hanya Tuhan. Kemudian merendahkan diri. Arti dari mencari Tuhan yang pertama ialah merendahkan diri dan berdoa. Kita lihat merendahkan diri. Merendahkan diri juga tidak mudah. Oke? Banyak orang itu menganggap dirinya pintar, banyak orang menganggap dirinya paling tahu, banyak orang menganggap dirinya sudah memiliki ini itu, akhirnya susah untuk merendahkan diri. Bapak Ibu, saya juga tidak setuju kalau merendahkan diri di depan manusia. Tapi yang saya mau katakan, kita itu harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Siapapun saya, siapapun Bapak Ibu, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Memangnya siapa kita mau sombong di hadapan Tuhan? Kenapa banyak orang yang tidak mendapat pertolongan atau seolah-olah Tuhan tidak menjawab doanya? Kenapa? Dia tidak merendahkan diri dengan dia tidak rendah, Kak. Ada tuh pujian, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru. Nah, pertanyaannya, kalau kita tidak bisa merendahkan diri kita untuk kita berseru kepada Tuhan, firman Tuhan juga bilang merendahkan diri. Kita datang kepada Tuhan, marah-marah dengan kesombongan. Saya sudah ini Tuhan, saya sudah ini. Mana Tuhan? Mana janji Tuhan? Apakah itu disebut merendahkan diri? Tidak. Upaya kita mencari Tuhan, merendahkan diri untuk kita melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Jangan gampang merajuk, jangan gampang tersinggung karena mungkin melihat Tuhan tidak menolong kita, akhirnya kita marah-marah, ngambek dan lain sebagainya. Itu sifat anak-anak. Saya sudah dewasa. Maksudnya jangan, artinya kita mungkin berdoa terus Tuhan gak jawab. Ya Tuhan, katanya begini, kok nggak ada, kok tidak ada jawaban, saya tetap begini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan cuma pengakuan, tapi benar-benar kita menyadari bahwa kita itu nggak pantas buat Tuhan, tapi Tuhan yang memantaskan kita. Ini karena Tuhan yang mengangkat kita, amin. Karena itu saya katakan itu adalah upaya, karena manusia itu dasarnya itu memiliki sifat sombong. Oke? Sombong. Siapa yang tidak pernah merasa sombong? Saya percaya pasti ada sesekali. Mungkin sudah sekarang enggak, mungkin dulu. Sombong, ya. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin keadaan kita berat ya. Keadaan apapun, banyak hal yang tidak bisa kita terima dengan yang terjadi. Tuhan, saya belum siap kehilangan ini. Tuhan, saya mau ini tapi kok gak ada. Tapi ingat, teruslah mencari Tuhan. Cari terus Tuhan. Teruslah berdoa. Ingat, bukan sekedar berdoa. Bukan hanya kita mungkin biasa rajin berdoa 3 kali sehari.
Waktu saya makan, waktu saya bangun, atau mungkin 6-9, waktu saya bangun pagi, waktu saya mau berangkat berdoa. Nggak salah, itu sudah benar. Tapi bagaimana kita benar-benar berlutut membawa semua persoalan kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, membawa anak-anak kita, membawa suami, istri kita, keluarga kita kepada Tuhan. Itu adalah upaya, berusaha sulit. Tapi kita harus berusaha, firman Tuhan katakan, cari Tuhan. Jangan berhenti dengan keadaan yang tidak sesuai dengan rencana kita, yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang Tuhan izinkan. Saya percaya bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lepas dari kendali Tuhan. Karena itu, jangan cepat menyerah, jangan cepat berhenti. Karena apa? Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan mungkin izinkan itu ada maksud lain. Karena itu kita harus tetap berupaya. Kita melihat Tuhan sudah tidak jawab, sudahlah. Tuhan mungkin punya rencana lain. Kita jangan doakan itu lagi, kita doakan yang lain. Gak ada yang salah waktu kita berharap sama Tuhan, waktu kita mencari Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri yang katakan, waktu kita bersungguh-sungguh, upahnya itu ada. Waktu kita mencari Tuhan, cari dahulu kerajaan-Nya, semuanya itu ditambahkan. Dan kita bukan hanya sekedar berdoa, tapi doa yang berkuasa. Saya mau ingatkan kita satu hal, bahwa doa yang berkuasa adalah berdoa yang harus didahului dengan pertobatan. Amin. Kita setiap hari sudah seharusnya kita setiap hari mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita punya salah. Kenapa? Kita nggak tahu pikiran kita. Jangan beranggapan, saya tidak memfitnah, jadi saya tidak berbuat dosa hari ini. Saya tidak mencuri, saya tidak berbuat dosa hari ini. Tuhan, saya tidak melakukan ini, saya tidak berbuat dosa hari ini. Saya cuma bekerja hari ini, saya cuma pulang berdoa dan ini. Enggak, waktu kita berdoa jangan lupa mohon ampun sama Tuhan. Kenapa? Pikiran kita dan mulut kita ini seringkali itu tergelincir, menyimpang. Kita harus sadari, jangan menjadi orang yang sombong. Jangan bilang bahwa saya setia, saya orang yang kudus. Oke, saya dan saudara sudah diklaim menjadi orang yang kudus, dan itu sudah dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak bisa dicabut oleh apapun. Tapi kita harus tetap ingat siapa kita di hadapan Tuhan. Jangan sombong, tetap rendahkan diri di hadapan Tuhan. Seringkali doa kita, doa saya dan saudara tidak didengar, itu karena kesombongan. Datang sama Tuhan dengan sombong. Kalau mau dibilang mungkin awalnya Tuhan mau jawab, tapi ini datang dengan kesombongan. Mungkin saya datang, Tuhan saya kan cantik, saya kan ini, masa saya nggak ini? Tuhan lihat, oh sahabat kau sombong sekali. Akhirnya, ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Karena kesombongan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah rendahkan diri kita di hadapan Tuhan waktu kita berdoa. Jangan sombong. Apa bahasa Inggris? Don't sombong-sombong. Jangan sombong. Balik kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berupaya walau keadaan kita sulit. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Saya juga mau diberkati oleh Tuhan. Saudara mau melihat mujizat Tuhan? Saya juga mau melihat mujizat Tuhan. Kuncinya satu, datang kepada Tuhan, cari Tuhan, rendahkan diri kita dan berdoa. Amin. Karena kita akan melihat kuasa Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita. Maksudnya itu begini, masa orang lain saja yang mengalami kuasa Tuhan, saya dan saudara tidak? Yang sih dong. Pertanyaannya, apa rahasianya mereka? Kita tidak pernah tahu rahasia seseorang bagaimana dia diberkati oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, cari Dia, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan terus berupaya berdoa mencari Dia. Amin. Kemudian yang kedua, 3 cara atau arti dari mencari Tuhan. Yang kedua ialah bersukacita memuji Tuhan. Coba kita buka di dalam Mazmur 70 ayat 5. Mazmur 70 ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama 2, 3. Biarlah berkirang dan bersukacita karena orang yang mencari Engkau. Biarlah yang mencari
biarlah saya dan Bapak Ibu yang mencintai keselamatan daripada Tuhan selalu berkata, Tuhan itu besar, Tuhan itu besar, Tuhan itu mulia, Tuhan itu ajaib. Mazmur berkata demikian. Orang yang mencari Tuhan harus bersukacita, bergirang, bersukacita. Jangan datang sama Tuhan loyo, datang beribadah loyo, semua loyo. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Itu menunjukkan kalau kita tidak memiliki kasih. Firman Tuhan berkata, orang yang mencari Tuhan harus bersukacita. Dalam naskah lain, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita. Itu sebabnya seharusnya waktu kita bangun pagi, waktu kita menyapa orang yang ada di rumah kita, didahului dengan sukacita. Mungkin dengan senyuman. Dan waktu kita beribadah, kita selalu mendahulunya dengan bersukacita. Amin. Saudara menolak untuk bersukacita salah saudara. Saudara lebih memilih untuk menyusahkan, menyedihkan diri sendiri. Kalau saudara, saya dalam keadaan apapun saya memilih untuk bersukacita. Karena apa saudara? Waktu saya memilih untuk bersukacita, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya percaya saya bisa. Saya percaya Tuhan tidak tinggalkan saya. Semuanya itu menjadi terasa ringan. Tidak merasa seperti tidak ada masalah, padahal banyak masalah. Ada banyak teman saya berkata begini, kamu enak saja, hidupnya sejahtera, tidak pernah kelihatan susah. Masa waktu saya susah saya harus bagikan? Ibu saya bilang begini, kalau susah jangan taruh di HP ya. Dia kan maksudnya orang yang cepat ya, bukan saya mengatai ibu saya, maksudnya praktek gitu kan, jadi tidak bilang status juga. Kalau susah jangan taruh di HP ya, ditaruh di mana dong? Bisa ingatkan saya, jangan, maksudnya dalam semua susah seluk beluk kita taruh semuanya, bagikan ke semuanya supaya orang lihat ini saya yang menderita. Ibu saya tidak mau terlihat seperti itu. Ibu saya nggak mau saya terlihat seperti itu. Makanya teman-teman saya banyak beranggapan saya hidupnya sangat sejahtera. Ya, saya sejahtera. Tapi itu semua karena Tuhan, bukan berarti saya lepas dari masalah. Saya serius, saudara. Saya sangat serius mengatakan ini. Benar-benar waktu kita memilih untuk bersukacita, memilih untuk tenang, memilih untuk diam, memilih untuk tetap mencari Tuhan, berdoa, dengan sendirinya damai sejahtera itu ada. Tidak peduli kita kesulitan apapun, Tuhan sediakan. Tidak peduli masalah yang kita hadapi, waktu kita memilih untuk bersukacita, Tuhan akan memampukan, Tuhan beri kita kekuatan untuk tetap merasakan damai. Orang yang di dalam Tuhan, ketenteramannya besar. Minggu lalu saya mengajar di sekolah minggu, kan ada ayat-ayat emas yang dibagikan itu. Saya menyuruh mereka membaca satu-satu dan apa yang mereka dapatkan. Yang satunya bilang begini, orang yang mencari Tuhan itu ketenteramannya besar. Ayatnya kira-kira seperti itu. Kemudian saya tanya, jadi apa yang didapat, apa arti ayat itu buat kamu gitu? Dia bilang, orang yang mencari Tuhan tenteram, banyak di dalam Tuhan. Ya, itu anak sekolah minggu. Dia kata ini adanya Hans, saya lupa namanya. Bukan. Alicia. Ya, Alicia. Benar, orang yang di dalam Tuhan itu tentramnya banyak. Tentram, damai. Karena itu kita harus tetap bersukacita. Kalahkan persoalan saya dan Bapak Ibu dengan bersukacita. Kalahkan sakit hati kita, kalahkan masalah kita banyak, kalahkan semuanya itu dengan sukacita, dengan nyanyian. Coba kita buka di dalam Yakobus 5 ayat 13. Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Berdoa tadi
menyanyi. Nyanyikanlah syukur bagi Tuhan. Pujian kita dari awal sampai tadi sebelum firman Tuhan, Tuhan Yesus baik. Nyanyikan, kalau kan semuanya waktu kita mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan memberikan saya dan saudara kekuatan. Ucapan kita sebagai bukti dari iman kita yang bertumbuh. Ketika kita memuji Tuhan sekalipun dalam pencobaan dan masalah, disitulah Tuhan campur tangan. Sekali lagi, waktu saya dan Bapak Ibu bersukacita memilih memuji Tuhan dalam keadaan pencobaan masalah yang sangat berat, disitulah Tuhan campur tangan. Saudara ingat kalimat yang mengatakan, bagaimana Tuhan mau mengadakan mujizat kalau hidup kita sejahtera senantiasa? Tapi waktu kita susah, waktu kita sakit, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Waktu kita memuji Tuhan dalam keadaan, dalam pencobaan, dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan campur tangan. Amin. Tuhan campur tangan dalam keadaan keluarga kita, dalam keadaan apapun kita. Karena itu tetaplah berdoa, tetaplah bersukacita memuji Tuhan. Jangan berhenti. Jangan karena keadaan ada yang bilang berita-berita banyak kesusahan, banyak hal yang akan terjadi di tahun 2023. Akhirnya tidak ada damai sejahtera, yang ada hanya ketakutan. Bagaimana kita mau bersukacita kalau hal itu seperti itu? Kalau kita pikirkan hanya susah berita-berita, ini tahun ini di Makassar akan ada gempa, akan ada inilah itulah. Iya, kita orang benar dalam Tuhan, tetaplah bersukacita, tetaplah menyanyi, tetaplah memuji Tuhan, karena Tuhan pasti campur tangan. Prediksi boleh, kan banyak sekali prediksi di tahun ini akan terjadi yang membahayakan Indonesia, bahkan Makassar. Tapi ingat satu hal, Tuhan pasti campur tangan. Oke? Tuhan campur tangan. Saya membagikan ini firman Tuhan yang mengatakannya kepada kita. Yang ketiga, arti dari mencari Tuhan. Yang ketiga, ini yang terakhir ialah bertanya kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Coba buka di dalam Zefanya pasal 1 ayat 6. Zefanya pasal 1 ayat 6. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan, dan tidak mencari Tuhan. Boleh sebelumnya cek ayat 5. Sebelumnya lagi. Aku menghancurkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Next. Juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan yang tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Ini menjadi poinnya, yang tidak mencari Tuhan, yang tidak menanyakannya kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, akan dilenyapkan. Itu yang ditanya dalam nas ini. Namun yang menjadi perenungan kita, kalau kita tidak menanyakan petunjuk Tuhan, berarti kita tidak mencari Tuhan. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan dan tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Saudara dan saya, kalau tidak menanyakan petunjuk Tuhan, kita tidak mencari Tuhan. Jangan berkata kita mencari Tuhan setiap hari Minggu, setiap saat, tapi kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Kita tidak pernah menanyakan kepada Tuhan petunjuk. Petunjuk Tuhan adalah firman Tuhan. Petunjuk Tuhan adalah firman Tuhan. Mencari Tuhan berarti kita mengikuti petunjuknya. Waktu
lakukan firman-Nya. Maksudnya banyak hal yang tidak masuk akal menurut kita. Orang berbuat jahat kepada kita, kita harus berbuat baik. Orang tampar kita sebelah kiri, ini tampar lagi sebelah kanan. Kalau secara logis kan, Tuhan kok suruh saya begini? Tidak masuk akal. Tapi kita harus lakukan karena itu yang dikatakan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita harus tetap lakukan apa yang tercatat di dalam firman Tuhan, apa yang Tuhan ingatkan kepada kita. Karena itu kita perlu baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Oke? Masuk akal tidak waktu saudara ditampar sebelah kiri, saya kasih lagi sebelah kanan, nih tampar lagi? Tidak. Tapi firman Tuhan, itu yang firman Tuhan katakan, mencari petunjuk Tuhan. Petunjuk Tuhan apa? Waktu engkau ditampar kaki kiri, nih tampar juga kaki pipi kanan. Itu petunjuk dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk mencari petunjuk Tuhan ialah kita perlu baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang mencari Tuhan setiap saat. Amin. Saudara sedang duduk di sini mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan apa yang tercatat di dalam Alkitab, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara sedang mencari petunjuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu sangat disayangkan. Banyak orang yang waktu memuji Tuhan lompat-lompat, semangat sekali, tapi pas dengar firman Tuhan mengantuk. Tapi itu bukan saya, walaupun kadang tidak. Tapi saya percaya kita ada di sini. Sangat disayangkan orang-orang percaya seperti itu. Waktu mendengarkan suara Tuhan, waktu mendengarkan firman Tuhan, bahkan waktu kita membaca firman Tuhan kita mengantuk. Ya itulah godaan umat Tuhan, godaan banyak. Waktu kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mencari petunjuk Tuhan, akan selalu ada godaan. Ingat, orang yang diberkati dan orang yang senantiasa ditolong adalah orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertanya, mencari Tuhan. Amin. Orang yang mendapat kemenangan, yang telah diberikan kemenangan adalah orang-orang benar. Dan orang benar adalah orang-orang yang selalu bertanya kepada Tuhan. Sekali lagi ya, ingat ini baik-baik. Orang yang hidup menurut firman Tuhan, Tuhan pasti berkati. Dan yang mendapat kemenangan dari Tuhan dan terus mencari Tuhan adalah orang-orang yang akan Tuhan kuatkan. Orang benar adalah orang yang selalu bertanya kepada Tuhan. Saudara dan saya sering bertanya kepada Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah orang benar. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena Tuhan. Coba kita buka di dalam Mazmur 24 ayat 5 sampai 6. Mazmur 24 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yahweh. Dialah yang, coba kembali ke ayat 5 aja. Dialah yang akan menerima berkat Tuhan, dia akan menerima keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Next. Itu adalah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Saudara dan saya adalah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, menanyakan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, mencari petunjuk Tuhan, yang mencari wajahnya, yaitu Allah. Dia akan memberkati, itu yang firman Tuhan katakan. Dia akan menolong dan dia akan memenuhi dan menjawab setiap pergumulan saya dan Bapak Ibu. Semua orang yang mencari Tuhan, berdoa, memuji Tuhan dan bersukacita dan terus belajar memuji Tuhan dalam keadaan apapun, belajar akan firman Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa dan mari kita sepakat bersama-sama sepanjang tahun ini, sepanjang
mencari Tuhan. Amin. Misi selanjutnya kita pikirkan, tapi tahun ini bahkan seterusnya kita akan mencari Tuhan. Amin. Saya berdoa setiap kita, termasuk saya, akan tetap kuat mencari Tuhan, yaitu dengan kita berdoa, merendahkan diri, bersukacita dalam keadaan apapun, dan bertanya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pada saat ini. Kita berdoa, saya minta Bapak Gembala untuk kita dalam doa. Kembali dengan sia-sia, tapi benih firman itu jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar dan berbuah untuk direnungkan, untuk dibaca dan dilakukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, urapi dia lebih lagi Tuhan, dengan hikmat sikapkan rahasia firman-Mu bagi dia, pakai dia untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di mana saja dia berada. Tuhan berkati dia, Tuhan lindungi, Tuhan sertai dia, apa saja dia perbuat Tuhan berkati, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupannya. Dan hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati pagi siang hari ini, semuanya sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara boleh persiapkan korban syukur. Kita menyanyikan satu pujian. Tuhan Yesus memberkati. Dan buat jemaat Tuhan pagi hari ini boleh hadir, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Minggu depan kita kembali beribadah di tempat ini, tapi bukan jam 10 pagi ya Bapak Ibu Saudara. Khusus minggu depan ibadah akan dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 10. Jadi untuk minggu depan tanggal 22 kita akan beribadah mulai jam 8 pagi sampai jam 10. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh ingat, jangan sampai kita sudah pulang Bapak Ibu Saudara baru datang. Ya, jam 8 pagi sampai jam 10. Dan ada ibadah remaja dan sekolah minggu juga ya Bapak Ibu Saudara yang punya anak remaja dan sekolah minggu boleh mengikutinya. Baik, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersyafaat.
Saya minta kesediaan hambanya Ibu Evangelis Meske boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, yang memberikan kesempatan bagi kami untuk terus berada di hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah puji-pujian dan penyembahan kami Bapa boleh menjadi dupa yang berbau harum kepadamu. Terima kasih untuk lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu Bapa di sorga, Engkau mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, karena kami sangat terbatas Bapa. Ampuni akan setiap hal yang tidak berkenan kepadamu di dalam kehidupan kami. Bapa yang ada di dalam sorga, Bapa-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk memberitakan isi hati-Mu. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam kehidupannya. Tuhan memberkatinya dimanapun dia pergi dan berada. Biar kehidupannya Tuhan menjadi alat kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa, sehingga ada banyak jiwa yang boleh datang kepadamu melalui kehidupannya Tuhan. Apa yang dia perlukan Tuhan, Engkau penuhi di dalam kehidupannya. Karena kami percaya Bapa di sorga, Engkau sanggup melakukan semuanya itu baginya. Di dalam menyelesaikan pendidikannya, Tuhan mari Engkau campur tangan Bapa di sorga. Berikan agar supaya pikirannya tertuju kepadamu di dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya di dalam pendidikan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Pakai hamba-Mu ini lebih heran di tangan-Mu Tuhan, dan urapan-urapan baru Engkau karuniakan dalam kehidupannya, sehingga ketika dia berbicara Tuhan, dia berbicara hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa yang ada di dalam sorga, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk umat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau yang lebih mengenal umat-Mu yang ada di sini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Iya Bapa, Engkau yang lebih mengetahui pergumulan yang mereka alami. Kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ambil alih semua Bapa di sorga. Engkau angkat setiap perkara yang mereka hadapi, karena kami percaya Tuhan, Engkau yang lebih mengerti akan apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Karena itu Bapa di sorga, bawa setiap umat-Mu untuk mencari wajah-Mu, bertanya kepada-Mu Tuhan, apa yang harus kami lakukan ketika kami menghadapi setiap pergumulan yang ada. Berdoa kepada-Mu Bapa di sorga untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Program-program yang sudah direncanakan, biarlah itu terjadi hanya untuk hormat-Mu Bapa. Dan kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Tuhan, Engkau yang melihat apa yang kami kerjakan di tempat ini. Berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang mengawali akan kehidupan mereka. Engkau yang memberikan hikmat bagi kami semua untuk berbicara tentang Engkau, untuk membawa umat-Mu kepada-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa secara khusus Tuhan, Engkau berikan kesehatan kepada Bapak Gembala di tempat ini. Umur panjang Engkau karuniakan dalam kehidupannya. Istrinya Tuhan berkati, anak-anak, cucu, mantu dalam nama Yesus diberkati di dalam Engkau Bapa, supaya lewat kehidupan mereka orang mengetahui bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga besar ini. Bapa yang ada di dalam sorga, berdoa juga kepada-Mu Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami kepada-Mu, memberikan apa yang Kau karuniakan dalam kehidupan kami. Walaupun apa yang sudah kami berikan kepada-Mu Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Terlebih lagi Tuhan, Engkau memberi nyawa bagi keselamatan kami.
Ajar kami untuk menggunakan apa yang tersisa di dalam kehidupan kami. Berdoa untuk kami semua yang sudah memberikan apa yang menjadi hakmu di dalam kehidupan kami berupa perpuluhan. Tuhan menggantikan berlipat-lipat ganda. Kami terlalu percaya Tuhan, karena Engkau adalah Allah Jehovah Jireh dalam kehidupan kami, Allah yang menyediakan, bahkan Allah yang memberikan dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa di surga, setiap usaha umat-Mu di tempat ini Engkau memberkati, Engkau membuat melebar ke kiri dan ke kanan Bapa, sehingga nama-Mu dimuliakan. Berkati setiap keluarga-keluarga di tempat ini Bapa di surga. Hanya kepadamu kami meminta, karena hanya Engkau Tuhan yang adalah sumber berkat kami. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kami membawanya kepadamu. Engkau mengetahui persoalan yang terjadi dalam bangsa dan negara kami. Tuhan, mari Engkau campur tangan, hikmat Engkau taruh pula di dalam kehidupan jajaran pemerintahan yang tertinggi sampai terendah sekalipun. Tanamkan roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka ketika Engkau mempercayakan tugas-tugas di dalam bangsa ini Bapa. Kami pun percaya, kami percaya kepadamu Bapa di sorga. Bangsa dan kota kami Makassar Tuhan ada di hati-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu Bapa. Dan sebentar lagi kalau kami terpisah dari tempat ini, biarlah pengharapan-pengharapan kami terus ada dalam kehidupan-Mu Tuhan. Dan Tuhan Engkau menyertai kami sehingga kami tiba dengan selamat sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Apapun yang kami alami, kami tetap percaya Engkau akan ambil alih semuanya itu. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa, syukur dan syafaat kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa kami ini. Semua yang percaya katakan amin. Semua umat-Mu yang Kau kasih, mereka mengaku di hadapan Engkaulah Tuhan dan Raja atas hidup kami semua. Engkau berdaulat penuh Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam rencana kami,
di dalam langkah kami, di dalam setiap kebutuhan kami, pelayanan kami, apapun Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Raja atas hidup kami. Terima kasih Engkau sudah memberikan nafas kehidupan yang baru bagi kami. Di saat kami bangun pagi, Engkau juga sudah memberkati kami, memberikan keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pertolongan, kekuatan, bahkan iman yang teguh kepadamu. Engkau juga menyediakan berkat-berkat bagi kami. Berkat jasmani mengikuti kami sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Kami hanya berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau telah hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Karena Kau bersemayam di atas pujian umat, dan Kau sudah memberkati setiap kami. Lewat puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan dan menyenangkan hati. Bahkan setiap kami sudah diberkati oleh kebenaran firman, sehingga kami yang datang dengan lemah dikuatkan oleh firman. Kami yang terlemu dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Kami yang susah diurutkan oleh Roh Kudus. Dan kami yang datang dengan berbagai sakit penyakit, setiap kami yang percaya kepada-Mu, kami percaya bahwa kuasa penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur-Mu setiap kami sudah disembuhkan. Sehingga kami kembali membawa berkas-berkas yang baru. Kami kembali dan keluar dari tempat ini menjadi mendengar dan pelaku firman, bahkan selalu berharap dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu di hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah Engkau di kota, berkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang-perang kau terpukul kalah olehmu, dan apa yang sedang kau kerjakan, engkau diberkati Tuhan, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan.